udah ada pengalaman lah setidaknya ya. Oke. Ada bekal. Iya, mungkin karena memang udah beberapa kali masuk scene internasional juga ya. Tuh. Ya, menarik. Tapi kalau misalkan aku ngelihat dari untuk sekarang draft dari Laos juga cukup bagus kalau menurut aku. Bahkan Arlott gak jadi prioritas ya sejauh tadi kita melihat. Dan ini masih menjadi penentuan pastinya di grup stage. Siapakah yang akan bisa menabung poin atau siapa yang harus kembali terperosok ke dasar klasemen? Kita langsung saja menyaksikan secara bersama-sama pastinya di Land of Down. Oke, kita mulai kali ini dengan start buff-nya di purple buff untuk Vietnam. Dan Laosnya ngambil di orange buff. Sebenarnya untuk di awal masih sama-sama aja sih. Tapi lihat, di tengahnya nih mereka sama-sama batu. Sama-sama mau ngebuang darahnya di awal. Ngebuang regen dulu di awal. Sehingga nanti rotasinya itu benar-benar bisa efektif. Benar-benar bisa unggul salah satunya. Seperti Laos kali ini yang udah mulai clear duluan. Yap, mainnya benar-benar ya udah kita ngotot-ngototan. Dan emang harus seperti itu ya. Balik lagi, eksekusi. Ternyata Laos memang udah berhasil mendapatkan level yang lebih unggul dengan ada Little Wonder yang sedang diamankan. Dan kalau menurut aku sendiri ya, Kadita di mid sih butuh banget waktu ya untuk clear juga. Ya. Untuk bisa memaksimalkan nantinya surprise attack yang dia miliki. Betul. Dan yang positifnya ya, itu mungkin minusnya ya. Positifnya dari Kadita di mid lane ini, dia punya item nantinya loh. Iya, kayak lebih cepat ya. Destiny, Genius itu kayak bukan hal yang susah buat dicari gitu. Karena dia punya laning di awal kan. Dia farming juga. Tapi memang minusnya itu yang awal bilang tadi, gue cukup ragu sih untuk rotasi cepetnya. Itu yang bikin bahaya. Ya, dan ternyata tadi ada peraduan retribution ya di area, bahkan nggak pakai retri dari Your Name-nya. Joe masih bisa mendapatkan satu buah gold crab yang membuat sekarang Vietnam sedikit demi sedikit juga udah mulai nabung nih dari segi objektivitasnya, di mana platingan di arah top lane ini udah mulai kerasa banget. Dengan adanya match up antara Kari dan juga One dari segi range, One lebih unggul gak sih? Ya, One lebih unggul jelas. Dan di awal tuh Kari, gimana ya, dia harus punya item attack speed di awal dulu dan turtle ya di kontes. Ya, turtle di kontes, tapi dengan ada satu Phantom Execution nampaknya masih belum cukup karena retribution dari Joe. Yang masih terlalu on point dengan Fataling, bahkan buy one get one. Bisa dapetin turtle, bisa dapetin first blood terhadap junglernya. Iya. Totally jackpot. Keuntungan ganda dari Vietnam pastinya. Dan yang jadi masalah sebenarnya dengan adanya buff turtle ini, Vietnam bisa lebih merajalela lagi untuk invasi ke dalam jungle yang dimiliki oleh Laos. Sementara untuk di top lane, dalam turun gold lane ya, ini harus lebih diperhatikan lagi menurut gue. Karena asuransi mereka keduanya sama-sama ada di gold lane. Untuk midnya, oke, Kadita ini bertipe pick off, bukan carry game di akhir. Jadi benar-benar harus dimanja dulu goldnya sampai punya item 2 atau 3 item lah. Itu udah baru enak banget dan bisa diajak perang juga loh keduanya. Kari punya damage true damage yang enak gitu kan, Purify juga aman dari Atlas, One juga punya crossbow of time nantinya. Jadi menurut gue kalau memang rotasi ke arah top lane possible banget dari keduanya. Yap. Oke, tapi nampaknya udah mulai ada terjadi keramaian pula di mana ternyata Oper yang berhasil untuk di take down. Agak cukup jauh juga mainnya ya untuk nyebrang ke area jungle dan bahkan berhasil di take down. Ini cukup berbahaya bagi Laos pastinya. Yang gimana sekarang mereka cukup tertinggal. Mungkin memang niatnya mau cut wave juga kali ya, cut wave minion sekaligus untuk invasi ke arah jungle-nya. Dan ternyata terbaca semuanya, Vietnam udah baca itu dan akhirnya benar-benar langsung dipanis. Itu yang perlu sih, di awal itu kalau memang ada kayak Joe yang mobilitasnya tinggi, dipanis di awal, dia akan ragu untuk nantinya motong wave minion lagi. Dan lihat top lane ya. Wow, bahkan jedar dari belakang Iron Hook yang masih gagal untuk bisa mendapatkan siapapun. Fataling di dalam satu base turret dengan adanya crossbow tank yang terhempas. Menuju ke arah seorang Agi, double kill diamankan oleh Yandere. Ini cukup baik dan bahkan Beastone bakal coba untuk dikejar lagi. Rock Wave diaktifkan tapi Phantom Execution mencoba mengusir pergerakan dari teman-teman Vietnam. Tapi nampaknya gak sampai situ karena Your Name dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan gak ada korban lanjutan walaupun Beastone. One last hit bakal coba untuk dikejar lagi dan killing spree diamankan pula dan bahkan Your Name dengan titik darah terakhir mampukah dia bertahan perfect match menuju ke arah dalam, tapi nampaknya terlalu berani dari Jinard sehingga dia yang harus ditumbangkan, begitupun dengan hehehe. Wow, punishment yang sangat manis dari Laos barusan. Dengan gocekan Tonros yang baik banget tadi. Dia memaksa untuk teman-teman dari Vietnam yang ngedive dan itu mengerikan banget. Sementara di sisi lain kita melihat kali ini
Turtle yang udah mulai ditarik. Walaupun bakal dikontes, Brave Fighter dibuka, ditarik lagi ke arah mid lane-nya. Coba diusir sedemikian rupa Laos. Dia pengen banget untuk ngekontes dan siap pastinya. Yes, dan ini dia kontes kembali terjadi. Electrifying Beat sudah aktif menuju ke arah belakang mencoba untuk mencicil saja, tapi Retribution again and again dari Joe yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Jinard terjebak dalam real manipulation, one last hit, gak bisa bertahan sehingga Vietnam kembali bisa mendapatkan objektivitasnya. Rock wave defensif pun harus dipaksakan keluar dari Hehe. Iya, pilihannya cukup wise. Mau nggak mau dia harus buka rock wave-nya. Yang ngejar soalnya Oper, bener-bener Joy yang kita tahu lah, Joy XP, ada damage-nya juga. Dan lihat, bahkan lapu-lapunya aja kena zoning di bottom lane. Lapu-lapu ini ya kita tahu dia nggak bisa motong dengan gampang gitu. Kalau mobilitas lapu-lapu nggak secepat Joy. Nah, Joy-nya bisa enak banget nih nge-cut minion di belakang, terus ditinggal-tinggal. Dan lihat, Detonernya diambil. Dan Retribution dari Joe sih. Ini ngeri banget loh. 2 kali tadi kan kontes, bukan yang free turtle. Iya. Aduh, retrinya bagus dia. Iya, retrinya bagus banget dan sehingga bisa dapetin keunggulan ya. Walaupun sebenarnya Laos juga nggak tertinggal dengan adanya Iron Hook yang sudah tertangkap, sudah Fataling diaktifkan. Tapi lihat damage dari arah belakang, Mega Kill diamankan oleh Yander, dikejar lagi. Dan Agi harus dipaksa untuk mundur, tapi tidak ada weakness point yang terlepas bebas. Dan crossbow of tanknya juga masih dalam keadaan cooldown. Tapi itu menjadi efek pukul mundur di mana Laos kali ini harus mundur. Tapi tidak dengan Agi yang masih berada di depan sana dan dipunish oleh One. Masalahnya tadi kena tarik kan dari perfect match-nya. Jadi enak banget dan top lane kali ini yang bakal coba untuk dituju. Tapi nggak ada Fataling mungkin bisa membuat Vietnam harus reset lagi. Dia mundur lagi. Balik lagi nih di perfect match yang ditarik dengan Iron Hook. Secara nggak langsung dia kayak dapat flicker gratis nggak sih tadi? Bener juga. Tapi bukan gimana-gimana karena Iron Hook-nya tadi lebih ke arah untuk ngecek juga di dalam bush-nya. Nah dia nggak tahu di situ ada siapa kan. Tiba-tiba dapetnya jackpot. Atlas lagi perfect match. Ya sekalian langsung dipataling. Ada cumi ya kan di situ kan. Gede banget. Dan Makanya. lagi-lagi perfect match. Coba untuk mencari korban. Nah kayak tadi tuh kejadiannya. Cuman nggak kena aja. Tapi ternyata di sisi lain juga sudah ada takedown terhadap Oper yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oh, lapu-lapu tadi dapetin kill. Iya, solo kill ya? Ya, off camera mungkin tadi dia coba untuk motong mungkin off camera soalnya jadi nggak terlihat kan. Wow, dan bahkan Fataling kembali terbuka kali ini. Nggak bahkan memaksakan tapi ternyata crossbow of tanknya berhasil untuk dikeluarkan di mana Yander mendapatkan 1 poin eliminasi. Begitupun dengan ada perfect turtle yang dikantongi oleh timnas Vietnam untuk kali ini. Membuat mereka sekarang unggul di angka 3.500. Wah ini mereka mau coba untuk maksa juga kah ke arah turretnya? Karena cukup berbahaya dan ditabrak kali ini. Masih ada Rhythm of Joy namun damage-nya belum terlalu sakit. Masih bisa mundur harusnya. Joe bahkan siap untuk melakukan fight kembali. Dengan sama-sama yang keras di arah bottom lane. Gak ada yang tumbang jatuhnya Ul. Gak ada. Dan bahkan Laos masih mati-matian sih untuk ngedefense outer turretnya ya. Karena agak berbahaya. Tapi di top lane-nya ada yang cukup free. Dimana lihat Yander ini udah makan banyak banget dari awal. Dia udah ngantongin 5 poin kill tanpa terpick off sama sekali. Ini cukup berbahaya loh. Subur Apalagi sih. sekarang udah rotasi ke bawah. One dapetin 5 kill nggak tumbang sih. Banyak duitnya Ul. Kayak lah ya. Itu Iya. kan 4.000 juga sekarang gapnya. Makanya 4.000 ini bisa dibilang kayak 1.000 lebih ada di One doang loh. Itu Ya. yang bahaya banget nantinya. Dan untuk mid lane ya, Kadita seperti yang gue bilang. Kadita mid ini keuntungannya adalah dapetin item. Bahkan nggak berhenti-berhenti. Zoning yang dilakukan Jinard itu selalu bisa dapetin sesuatu. Entah itu bisa ngusir mundur ataupun dapat objektif. Dan bahkan menurut gue butuh banget waktu dari Laos untuk scalingnya. Di arah carry ataupun lane slotnya. Untuk di awal sekarang mereka hanya bisa defensif dan lebih sabar lagi mainnya. Yap, dan sekarang objektif yang sudah dikantongi oleh Vietnam juga udah mulai membuahkan hasil ya. Karena tadi oke dari segi teamfight mereka menang tapi masih belum bisa memaksimalkan untuk objektif yang lainnya. Benar. Tapi real manipulation udah mulai dibuka juga, double tihan yang terkonek menuju ke arah Meo dan gak bisa lagi bertahan terlalu lama karena damage dari musuh terlalu sakit. Tapi crossbow of tank, godlike didapatkan di tangan dari Yander dan bahkan double kill juga dikantongi oleh Hehe. Double kill pula dari Yander di mana 4 player dari Laos berhasil untuk dihilangkan. Tersisa Agi sendirian untuk bisa mendefense outer turret tapi nampaknya nggak cukup pastinya karena ini akan menjadi objektif selanjutnya yang dikantongi oleh Vietnam. Hampir saja mendapatkan team wipe ya pastinya. Karena menyisakan 1 doang dan ya poros utama dari map sudah hilang. Turret di arah mid lane-nya dari outernya udah nggak ada. Kita akan melihat nih dari replaynya. Sebenarnya counter initiate yang coba dilakukan oleh Vietnam. Karena apa? Karena udah ngebuka real world manipulation terlebih dahulu. Di sisi lain, dimanfaatkan langsung sama one-one-nya. Yander mengambil kesempatan itu untuk memecahin weakness point dan langsung crossbow tank untuk ngebalikin keadaan. Ditambah lagi di mana ada Kadita dari Hehehe yang memang benar-benar on point.
damage-nya cukup dan bisa nge-burst target, itu yang paling penting. Keunggulan jumlah yang dimiliki tadi juga membuat akhirnya mid udah nggak bisa di-defense lagi. Orang sisa sendiri kok tadi dari Yves-nya Agi. Mau nggak mau ya dia lepas midnya. Karena kalau misalkan melihat adanya spell Purify ya yang dibawakan oleh Agi, aku agak sedikit sebenarnya kan di saat Remote Manipulation dia anti-CC ya. Dan di saat nantinya mungkin Purify oke di trigger. Di saat dia nggak punya Remote Manipulation. Tapi banyak banget yang bisa ngejar dia loh. Iya. Mungkin menghindari serangan kejut dari Kadita juga loh. Oke, tapi nampaknya Conceal Play udah mulai terbuka juga. Perfect match menuju ke arah depan sana. Dan bahkan Bistonnya kali ini berhasil ditumbangkan. Tapi ada sebuah shutdown. Double kill diamankan oleh seorang Kadita. Tapi shutdown kembali terjadi dan ini menjadi tabungan yang pecah. Untuk Laos dan Lordnya akan menjadi Lord giveaway aja. Iya, cukup berat sebenarnya. Mungkin top lane masih bisa lah ya. Kita lihat inner di top lane-nya masih bisa didapetin. Ataupun di bagian mid-nya kalau memang mau dipaksain sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ya balik lagi, dengan adanya 2 kill yang bisa di-secure cukup berbahaya. Laos bisa scaling, itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai lupa adanya carry late game yang cukup mengerikan itu punya power dari Laos. Apalagi ada Lancelot yang notabene Lancelot ini kan nanti akan punya damage gitu dan dia punya badan yang kuat juga. Enak banget nanti untuk ke zoning. Ya, dan bahkan di sini Meo coba untuk dikejar lagi dan lagi. Tapi kayak menurut aku tadi ada sebuah banyak banget resource yang keluar sih kayak Conceal, Perfect Match, Fataling, tapi kan hanya 1 orang. Ya. Dan akhirnya di saat itu juga cukup berani sih di depan base turret kan. Dan akhirnya dibalikin keadaannya sehingga Vietnam sekarang mereka harus hati-hati. Perlu diingat balik lagi dengan adanya hero scaling itu carry yang kita tahu dia nggak bisa di Win of Nature juga. Betul. Karena true damage. Karena nggak, kalau menurut aku kalau misalkan nanti mereka dalam keadaan tertekan high ground defendernya cuma ngandelin siapa? Susah ya. Susah juga. Makanya. Range, hero range-nya cuma ada di 1-1 doang. Mungkin kalau paksa clear masih bisa lah rock wave, tapi 1 wave doang. Nanti wave yang berikutnya datang itu benar-benar susah. Tapi ya, entah kenapa gue ngeliat banyak banget nih kejadian di SEA Games. Entah itu strike push lah, entah itu memang yang benar-benar udah unggul jauh tiba-tiba dibalikin dan flick. Wah, wait, Jenard. Oke, ternyata agak sedikit nabrak ke arah tembok ya. Oke, kita gak lihat, tapi ternyata ada sebuah retribution yang coba untuk berhasil mengamankan satu buah purple buff. Oke. Dan itu Lancelot juga gak sih? Lancelot juga yang ambil. Bukan, maksudnya tadi Jenardnya ngejar Lancelot kan? Iya, pertama satu seandainya kena pun apakah cukup damage-nya? Dan yang kedua ya itu, crossbow of tank itu bisa dihindari dengan mudah sama Lancelot dengan adanya Phantom Execution. Ya anggaplah Puncture dia nggak ada target, Puncture sekali Phantom Execution udah lepas dari ini ya. Ya, dan pick off dari Hehe juga masih kurang optimal ya. Karena benar-benar dari tadi dia dapetin poin eliminasi di saat team fight besar banget dan dia nunggu umpan dari Fataling. Ya. Gak ada trapping-trapping yang begitu mengejutkan, tapi dengan keunggulan yang sekarang memang masih dikendalikan oleh timnas Vietnam membuat mereka bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Wow, dan menarik banget gak di kontes Fatalingnya salah ternyata masuk kali ini dari lapu-lapu mengejar ke arah Biston. 1 hit terakhir masih bisa selamat. Ada reward manipulation juga yang coba untuk kontes di bagian lain. Hehe, tumbang. Mengejar ke arah Over kali ini coba untuk mundur, masih punya vengeance. Crossbow tanknya pecah, mengudara sudah dari Yander, membalikan keadaan. Bisa mengejar ke arah lagi, 1 hit terakhir masih bisa selamat kembali. Your Name kali ini menjadi target, masih bisa selamat juga dengan Puncture dan menyisakan 4 pemain dari Laos. Itu bukan last hit banget sih. Tadi nggak ada Inspire ya? Kayaknya kecepatan mungkin pakainya. Iya, jadi memang nggak optimal gitu loh. Walaupun kita tahu pasti dari segi item dan level dari Yander udah optimal, pastinya udah maksimum juga. Tapi dengan adanya manajemen wave minion yang sekarang sudah dilakukan oleh Vietnam, bakal ada orang ketiga lane yang berbeda nih. Oke, 3 wave masuk secara bareng. Ini konsep baru yang bagus loh. Kayak yang ada Lordnya itu yang belakangan. Base turretnya tuh bisa hancur semua. Tapi dengan catatan kalau memang nggak bisa sekaligus ya kali push. Berbahaya, itu dia yang cukup berbahaya dengan ada sebuah Fataling yang terbuka. Dan bahkan Yander crossbow of tanknya berhasil untuk mendapatkan double kill. Mengejar ke lini ke belakang dengan ada 3 player tersisa. Triple kill diamankan. Dan bahkan base yang kali ini menjadi objektif dari seorang Yander. Dan kemenangan diamankan oleh Vietnam. Wow, sempat sedikit tadi ada beberapa miss yang terjadi. Namun Vietnam kembali tampil dengan maksimal dengan mendapatkan 1 poin kemenangan atas Laos. Semakin sulit untuk